Kita di sini bakal menjawab dari pertanyaan pertama. Kak, kayaknya aku nggak butuh sikap adaptif deh. Selama di SMA, aku baik-baik aja kok dengan gaya hidupku. Lagian kan sama tujuannya yaitu belajar. Nggak bakal beda banget juga. Wah, gimana tuh, Ama? Waduh, kayaknya perlu dikasih, apresiasi dulu sih, karena kayaknya udah gacor banget nih selama ini. Nah, tapi sayang banget karena di kuliah ini bener-bener kayak, dunia baru. Jadi, eee, walaupun mungkin kamu nggak pernah ngerasain kayak tantangan yang berarti sebelumnya, tapi bakal ada hal-hal yang di luar dugaan kamu di kuliah ini. Bener nggak, Krima? Iya, bener banget. Nanti kalau di kuliah itu kamu pasti ketemu sama lingkungan baru, terus pertemanan baru, orang-orang baru. Semuanya itu pasti baru. Meskipun sama-sama belajar ya, cuman lingkungan yang ada di kuliah sama di SMA itu pastinya berbeda. Nah, karena itu perlu sikap adaptif. Meskipun Bener. sama-sama belajar nih. Bener bener bener. Jadi kalau misalnya, mmm, kita pas kuliah itu harus dinamis karena bisa aja kita awalnya dengan cara surviving kita yang lama itu bisa bertahan, tapi tiba-tiba kalau misalnya ada suatu situasi yang bikin kita kayak, kaget karena kita nggak terbiasa untuk beradaptasi, itu bisa, wah ribet banget sih, bisa berpengaruh ke berbagai aspek. Iya, bener banget. Pertanyaan kedua, tujuan hidup aku cuma pengen masuk ITB aja sih, Kak. Habis itu kerja dan ya udah jalanin aja. Soalnya semua tergantung Tuhan yang Maha Esa, Kak. Waduh, gimana tuh kalau yang kayak gini pertanyaannya, mah? Wah, kayaknya ini ITB harga mati ya. Iya, bener banget ini udah masuk ITB. Wes, gimana tuh? Ya. Sebenarnya target ini tuh nggak selalu tentang, "Aku harus masuk kampus ini, aku harus dapat pekerjaan ini, harus dapat, juara di lomba ini," enggak ya. Bisa juga target itu dibikin dinamis, kayak, "Aku harus bisa belajar mengenai hal-hal ini atau bisa mengembangkan diri di bidang ini," gitu. Jadi, eee, dengan tercapainya tujuan kamu di ITB bukan berarti setelah tercapai, jalanin aja. Kamu bisa cari target lain yang relevan untuk di masa depan gitu, bener nggak, Krima? Iya, kamu juga kayak bisa explore-explore nanti pas udah masuk ITB. ITB itu bukan cuma sebagai apa ya, sebagai garis akhir, justru masuk ITB itu sebagai garis awal. Nah, dari garis awal ini kamu bisa explore lagi minat kamu di mana, dan dari situ kamu bisa nentuin tujuan kamu dari minat-minat kamu, dari bakat-bakat kamu, atau mungkin apa yang sedang kamu pengen jalankan setelahnya. Kayak gitu. Kamu juga bisa tahu kamu lebih bisa berkontribusi di mana nanti di masa depan. Persis kayak gitu. Pertanyaan ketiga. Kak, aku gak usah jawab pertanyaan atau beli anak panah deh. Kita mau puasa aja gak usah makan. Gimana ya kalau yang kayak gini? Kalau misal kayak gini, eh kita kalau dihadapin suatu tantangan itu nggak bisa yang semua hal bisa diputar balikan sesuai yang kita mau. Jadi dalam konteks ini kan kalian lagi ada di tengah-tengah hutan nih. Terus habis itu kalian juga perlu eh ingat kembali anak panah itu tujuannya buat apa sih? Kenapa kita perlu anak panah? Buat kita mencari makan kan ya. Nah, dari makanan itu juga sebagai perbekalan kita. Kenapa kita perlu perbekalan? Karena kita nggak tahu sampai kapan kita bisa menahan. Kalau misal kalian memilih untuk puasa, bisa jadi kalian di tengah-tengah kayak justru nggak bertahan, malah nggak survive karena terlalu lama puasanya. Kayak gitu. Jadi harus tetap beli anak panah soalnya tujuannya kan untuk mencari perbekalan dan kita nggak tahu untuk berapa hari lagi kita eh, melakukan perjalanan kayak gitu. Ya Bener nggak apa yang mah. yes yes, bener apa yang kamu bilang. Karena
Games Into the Wild ini sebenarnya adalah suatu perumpamaan dari, eee, kalau hidup itu nggak selalu tantangannya bisa kamu ubah sesuai apa yang kamu mau, biar kayak lebih memudahkan kamu, nggak semua tantangan bisa kayak gitu. Nah, di sinilah, Into the Wild ini mau mengajarkan bahwa kamu harus bisa dinamis atau strategis atau adaptif dengan situasi yang kamu hadapi ke depannya. Makanya kita tuh harus punya plan A, plan B, walaupun kamu misalnya, berjelajahnya cuma kayak nggak nyampe 1 hari dan kamu nggak lapar dan nggak perlu berburu, ya kita nggak bisa menjamin itu nggak akan lebih dari seminggu gitu, gitulah intinya. Bener lah pokoknya yang tadi dibilang sama Ikrimah, kita harus bisalah menghadapi si tantangan-tantangan ini. Yes, yes, benar banget. Lanjut, pertanyaan keempat. Aku nggak yakin deh dapat teman yang deket banget di kuliah. Soalnya kalau di SMA tuh aku udah ada bestie, gak bisa move on dari mereka. Nah, Nah, gimana nih Ama? kalau menurut aku ya Ikrimah, bukan berarti kalau kita punya bestie dari SMA yang bikin nggak bisa move on, bukan berarti kita nggak bisa membuka halaman baru, membuka, eee ruang baru untuk teman baru di kuliah, karena, nggak harus kok teman baru itu harus jadi teman deket, sahabat deket, enggak. Karena buat jadi sahabat dekat itu biasanya perlu, tahap yang panjang lah, nggak bisa langsung langsung se-circle gitu, enggak. Se-circle pun pasti perlu ada bonding dulu dan lain-lain, itulah makanya kita harus, jadi terbuka, karena bisa mulai dari saling nyapa aja gitu, karena pada akhirnya kita butuh teman kita kan. Nah, bener banget kata Ama tadi. Jadi kita, tapi dalam gimana ya, dalam membuka halaman baru itu, kita nggak harus menutup halaman lama. Jadi kita bisa tetap kayak, tetap sama bestie kita yang lama, tetap, apa ya, keep in touch lah sama mereka. Tetap kayak, tetap, ya, berinteraksi. Meskipun mungkin kalau dari teman lama kan, ada yang di sini mungkin LDR sama teman lamanya. Nah, kalau kayak gitu, membuka lembaran baru ini juga sebagai sarana kita kalau misal kita lagi ada kesulitan dan apa-apa, yang paling dekat itu teman yang ada sekarang, kayak gitu. Benar, setuju setuju. Lanjut, pertanyaan kelima. Takut banget Kak, kalau aku gak bisa adaptasi sama ITB ini, apalagi kan belajarnya ngebut-ngebut ya, nanti nilainya jelek ya. Kalau menurut kamu gimana, Hmm, Kak? kalau menurut aku, eh, wajar kok kalian ngerasain takut kayak gitu. Dulu aku juga ngerasain takut kayak gitu awal-awalnya. Cuman kalian nggak bisa langsung nyimpulin kalau wah aku nggak bisa nih adaptasi, wah aku nggak bisa. Kalian harus positive thinking dulu guys. Kalian harus mencoba dulu kayak setelah kalian mendapat kayak mengalami langsung belajarnya kayak gimana, kalian bisa nyesuaiin lagi gimana cara kamu belajar, gimana cara kamu memanajemen waktu mungkin, atau mungkin hal-hal lain yang bisa kamu sesuaikan lagi. Nah, adaptasinya juga nggak yang harus langsung kayak, wah, ternyata sistem belajarnya kayak gini, aku langsung berubah kayak gini tuh nggak bisa langsung ya. Jadi emang adaptasi itu bakal bertahap dan nggak yang harus langsung bisa. Kita beradaptasi ini pelan-pelan, boleh kok kayak dari satu sistem belajar ke sistem belajar lain disesuaikan aja sama yang bisa yang paling efektif buat kalian kayak gitu. Benar. Nah, buat permasalahan kayak gini, pokoknya intinya cari terus alternatif yang paling pas untuk kalian. Karena bisa aja kamu, sebenarnya manajemen waktunya udah baik, tapi motivasi kamu kurang. Nah, kalau kayak gitu bisa aja cari temen yang sama-sama yang suportif dan ambis. Jadi kayak terbawalah, diri kamu biar semangat, punya motivasi gitu. Terus, misalnya, kamu merasa kamu itu adaptasinya lambat banget, menurut aku dapet nilai jelek di awal-awal, apalagi di luar UTS dan UAS itu nggak apa-apa banget,
Karena biasanya yang kayak gitu masih bisa ditoleransi sama dosen, terutama ketika, kalian memang berusaha. Nah, pokoknya, atur-aturlah strategi biar pas lagi, eee, masa-masa yang nilainya itu penting banget, itu kalian udah beradaptasi. Carilah alternatif sebanyak-banyaknya karena kita nggak tahu mana sistem yang paling cocok sama kita, ya kan? Yes, yes, bener banget kata Ama. Apakah menjawab? Oke.